Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Jadi sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan dengan rasa ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan atas kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu, dan kami juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami pemahaman dan juga pengertian agar kami dapat mengerti, memahami isi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat, memperhatikan tema besar sepanjang bulan Agustus ini tentang bangkit dalam panggilan dan potensi. Dan salah satu bagian dari judul renungan di bulan Agustus ini ialah menggali dan mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, tentu ketika kita dilahirkan di dalam dunia ini, Tuhan memberikan suatu potensi di dalam kehidupan kita. Apa itu potensi? Potensi adalah benih kekuatan atau kemampuan dan kesanggupan yang terpendam di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga dapat menggunakan potensi baik di dalam keahlian, dalam bidang manapun, maupun juga di dalam talenta yang Tuhan karuniai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, apakah potensi itu selalu berbicara tentang hal-hal yang besar? Tidak semuanya Bapak Ibu Saudara. Potensi itu berbicara dalam hal-hal kecil juga. Salah satunya kita mempergunakan potensi itu dalam hal berbicara, memberikan suatu kalimat-kalimat yang menguatkan orang-orang di sekeliling kita, memberikan motivasi rohani bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan salah satunya memberikan senyuman yang tulus di dalam setiap, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam komunitas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak situasi yang mungkin kita akan jumpai ke depannya, tetapi kita harus terus memohonkan kepada Tuhan kekuatan yang daripadanya. Nah, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini yaitu kekuatan dari Allah. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat pokok kita di dalam Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam perikop ini, khususnya di ayat di pasal yang keempat ini, suatu ungkapan terima kasih kepada jemaat di Filipi. Karena kenapa? Karena Rasul Paulus melihat inisiatif atau ketulusan hati jemaat di Filipi dalam hal memberi, dalam hal mendukung Rasul Paulus di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang dialami Rasul Paulus pada saat ia ada di dalam penjara. Kita baca di ayatnya yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal.
Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ayat ini sering sekali di ayat 13 ini sering sekali digunakan oleh orang anak-anak Tuhan sebagai slogan atau motivasi untuk meraih kesuksesan. Tetapi kalau kita melihat pandangan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah eh, suatu situasi atau keadaan yang Rasul Paulus alami pada saat itu. Sehingga ia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan di dalam segala hal. Tentu kita mempunyai pandangan, tentu kita mempunyai uh, pandangan atau pemahaman ketika kita membaca ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, jadi pertanyaannya, apakah pandangan kita sama dengan apa yang dimaksudkan Paulus di dalam ayatnya yang ke-13 ini? Nah, jadi di ayat yang ke-12 ini, di ayat yang ke-12, Rasul Paulus sedang mengucapkan kalimat yaitu kelimpahan kekurangan. Artinya Rasul Paulus mencukupkan diri dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala situasi. Nah, jadi sebagai intisari yang bisa kita ambil di sini adalah kita harus mencukupkan diri dan selalu bersandar kepada Tuhan, selalu mempunyai iman yang teguh. Di sini dikatakan di ayatnya yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung. Artinya kita mempunyai iman. Kita mempunyai iman bahwasanya kita dapat menanggung segala perkara di dalam segala situasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam situasi dan kondisi kita seringkali diuji. Kita seringkali diuji oleh keadaan. Tapi kita percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Dia, artinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada satu poin yang saya mau bagikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan berarti membawa kita kepada tindakan-tindakan yang benar. Hidup mengandalkan Tuhan, kita bisa melewati segala perkara. Nah, jadi kalau di Amsal 3 ayatnya yang ke-5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita baca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya, kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, apakah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita? Apa yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Jadi kesimpulannya itu kekuatan sejati bukan lagi tentang tenaga atau fisik, melainkan ketenangan batin yang bersumbernya dari Allah. Puji Tuhan, inilah menjadi renungan kita, yang menjadi rema di dalam kehidupan kita, untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami sapa dan kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar, dan kami bersyukur juga buat firman-Mu yang telah mengajari kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Haleluya. Selamat Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.